sampai kapak potong tangan di sini. 4 jari potong lepas dan hanya gantung dari sedikit kulit. Mereka datang dan satu kampung diselamatkan karena sepotong sabun. Ada hal-hal yang dalam pandemi COVID ini 1 tahun lebih saya renungkan. Karena saya selalu tanya, apa yang kita belajar dari Tuhan lewat COVID ini? Ada banyak hamba Tuhan, pemimpin yang hanya bertahan-tahan sampai selesai dan bisa kembali normal. Salah. Ada yang bilang, oh ini tidak terlalu mengganggu kami persekutuan yang banyak di rumah-rumah jaringan, jadi COVID tidak ada masalah. Salah juga. Saya mau cari siapa yang dalam COVID ini menemukan pintu yang dibuka baru, yang bisa meloncatkan kita untuk memenuhi panggilan Tuhan. Kesempatan, peluang yang loncatkan kita ke depan di tengah-tengah kehendak Tuhan. Karena hidup ini adalah amazing race. Sama seperti program televisi ini, yang orang cari petunjuk dan mereka lari ke kota lain, menemukan sesuatu, dapat petunjuk lagi, lari ke tempat lain lagi. Hidup ini adalah amazing race bersama Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita beberapa tahun, selesai dia berikan hal baru, tantangan baru, peluang baru. Dan ini yang saya lihat dalam dalam pandemi COVID ini, kita dapat banyak peluang baru. Jadi temanya yang saya mau sharing hari ini adalah thriving in the midst of chaos. Bagaimana kita bisa berkembang di tengah-tengah kekacauan, masa yang sulit. Yesus berikan tantangan kepada murid-murid waktu dia mau naik ke surga untuk pergi memberikan semua bangsa. Artinya merubah dunia. Tapi mulai dari mana? Mulai dari tempat yang sangat sulit, Yerusalem. Ini pusat agama lain. Ini tempat di mana tokoh-tokoh agama pegang tangan dengan politikus dan ada korupsi tinggi. Ini tempat di mana Yesus disalibkan dan itu vonis yang populer dan ada demo-demo. Tempat di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tempat di mana Yudas khianati Yesus. Tempat di mana semua murid lari waktu Yesus perlu mereka. Tempat kegagalan. Ada muncul terobosan baru. Luar biasa. Yesus berangkat dan apa terjadi? Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 28 waktu rasul-rasul dipanggil ke mahkamah agama. Kenapa kalian sudah memenuhi seluruh Yerusalem dengan ajaran tentang Yesus? Seluruh Yerusalem sudah penuh dengan ajaran tentang Yesus. Ahli sejarah perkirakan pasal 5 Kisah Para Rasul sudah ada 20.000 anggota jemaat. Jadi dari pasal 1 kegagalan, pasal 5 sudah 20.000. Terobosan besar. Jadi bagaimana dari tempat kegagalan muncul suatu kegerakan. Selalu begitu. Dalam situasi dan kondisi yang paling sulit, terobosan terjadi. Hidup ini adalah lomba. Lewat banyak hal yang sulit. Kita tidak bisa hindari. Kita mau semua gampang, mau semua simple, tapi tidak terjadi begitu. Kita buat apa yang orang nasihati, tapi akhirnya tidak terjadi seperti kita harap. Contoh, ada satu gereja besar di Indonesia yang buat kompetensi sel dua kali setahun, dan banyak peserta dari seluruh dunia datang mau belajar bagaimana kami bisa bikin gereja besar seperti gereja ini.
Mereka dapat handbook 200 halaman besar. Dan mereka bawa pulang ke negara masing-masing, coba lakukan, gagal. Karena hasil dari gereja itu bukan karena handbook, tapi karena nafas penginjilan. Dari gembala senior sampai kepada orang yang bersihkan toilet, mereka semua tidak bisa stop bicara tentang Yesus. Nafas penginjilan. Jadi kita selalu cari solusi yang cepat, yang bisa menghindar dari masa yang sulit. Tapi hidup ini penuh banyak kekacauan. Hal-hal yang tidak selalu masuk akal. Tidak selalu berakhir seperti kita rancang. Itu sebabnya saya suka hidup ini. Tidak membosankan. Tidak tahu besok terjadi apa, tahun depan apa. Dan terlalu sering saudara kita latih orang untuk sukses. Di Full Gospel Businessman selalu latih orang untuk sukses. Mungkin kita harus latih untuk menghadapi failure, kegagalan. Karena setiap orang yang sukses harus lewat banyak kegagalan dulu. Kita tahu perusahaan-perusahaan paling jago di dunia, paling mantap di dunia, mendukung kegagalan dengan cepat. Karena lewat banyak kegagalan akan menemukan produk yang baru. Hanya di dalam gereja atau kelompok Kristen kita tidak mendukung kegagalan. Harus mendukung kegagalan dan perlu kegagalan. Karena di situ akan lahir terobosan baru. Ini pola pikir baru, paradigma baru yang kita harus tangkap dalam COVID ini. Sekarang banyak orang bunuh diri. Di Indonesia ada penambahan. Di antara anak muda, banyak anak muda perempuan yang bunuh diri. Kenapa? Karena belum dilatih, tidak dilatih untuk menghadap kegagalan dan terobos. Jadi saya mau baca dari Mazmur 86. Waktu Daud menghadapi ini, ada kunci, ada 3 hal yang dia dapat dan kita juga perlu dapat sekarang ini. Yang pertama, saya mau baca ayat 8 sampai 15 dulu. Karena mau tanya, siapa ada dalam kontrol sekarang? Mazmur 86 ayat 8. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang. Sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Buatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku. Gerombongan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak peduli Engkau. Tetapi Engkau, ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan yang setia. Siapa ada dalam kontrol? Tuhan. Jangan bawa laporan busuk. Jangan percaya media sosial atau network news apapun yang sekarang. Karena Tuhan bekerja di belakang layar. Dan banyak yang kita tidak sadar, tidak melihat. Ingat bilangan 12 pengintai diutus ke tanah perjanjian. Dan waktu mereka kembali ada laporan, 10 bawa laporan network news, laporan yang busuk. 2 membawa laporan, Kaleb dan Yosua, dengan mata Tuhan. Telinga Tuhan. Mereka melihat hal-hal orang lain tidak lihat. Mendengar hal-hal orang lain tidak dengar. Kita perlu melihat dengan mata Tuhan sekarang ini. Kisah Para Rasul 5. Gereja berkembang. Banyak orang bertobat. Tapi Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Karena Stefanus dibunuh. Semua lari tersebar keluar dari Yerusalem. Itu juga kebanggaan rohani. Kita tidak selalu tahu kebanggaan rohani seperti apa, kelihatan seperti apa.
beberapa tahun lalu 90-an ada kita berdoa untuk kebangkitan rohani dan ada Asian economic collapse. Same thing. Banyak orang bertobat waktu kolaps ekonomi. Kita minta kebangkitan rohani, ada bom di sini, ada gempa bumi di sini, ada tsunami di sini, ada COVID sekarang. Sama. Kita ada dalam kebangkitan rohani. Tidak harus meyakinkan Tuhan kasih kebangkitan rohani. Dia mau kasih lebih daripada kita siap menerimanya. Hanya tidak selalu kelihatan seperti kita harap. Tuhan sudah campur tangan. Dia tetap akan campur tangan. Ayat 13. Dia selamatkan dulu, akan tetap selamatkan. Banyak rekan-rekan di Tomang, bapak-bapak tahu, waktu kami masih di hutan, 20 tahun dengan suku Sawi. Ya, itu daerah pusat malaria di dunia. Angkatan laut dari Amerika, mereka bikin penelitian seluruh dunia dan menemukan malaria paling ganas di dunia di selatan Papua, di mana kami tinggal 20 tahun. Kami dapat malaria ulang-ulang. Dan satu hal saya dapat, hal lain kalau anak-anak dapat, pasti bapak-bapak mengerti. Kalau anak-anak kita menderita, kita mau ambil penderitaan dari mereka, alami sendiri supaya mereka tidak. Dan Amy, Jenny, Megan, mereka dapat malaria ratusan kali. Dan itu buat saya bergumul sebagai orang tua, karena mereka hampir meninggal. Jenny dan Amy dalam koma 1 minggu, tidak sadar, obat tidak tolong, tidak ada pesawat untuk evakuasi. Kami terkurung di hutan, hanya basuh mereka dengan air untuk turunkan panas dan doakan. Kami pikir apakah ini waktu Tuhan mau panggil, tapi akhirnya Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Dan itu waktu yang susah. Ada rekan-rekan saya yang salahkan. Mereka bilang Jim tidak bertanggung jawab, harus pulang ke Amerika. Daerah itu terlalu jahat. Saya bergumul sampai satu hari saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, saya percaya Engkau sudah panggil kami di sini dan panggilanmu masih laku, tidak dicabut. Dan sebagai orang tua, suami, ayah, saya buat semua yang saya bisa buat untuk jaga keluarga. Dan saya harus percaya Engkau akan melengkapi, cukupi kekurangan saya. Dan hari itu saya dapat damai sejahtera dalam hati. Saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya. Bapak-bapak, dalam pandemi COVID mungkin bisnis sudah turun sekali. Tapi Tuhan akan menjaga, akan mencukupi. Jehovah Jireh selalu cukup pas waktunya. Dia sudah buat, dia akan buat lagi. Dan saya tahu anak-anak saya, walaupun mereka menderita di hutan, mereka rasa mereka anak-anak yang paling kaya di dunia. Karena mereka besar di tengah hutan. Mereka rasa kaya. Juga masih ingat, saya sudah jatuh dengan pesawat dan survive. Pada saatnya dari suku Sawi, ada terobosan, ada kebangkitan rohani, banyak bertobat. Dan mereka mulai menginjili suku yang di bagian timur, musuh mereka tradisional, tapi mereka bawa Injil kepada mereka dan mau buat baptisan air pertama di situ. Dan hari itu saya tidak akan lupa, kami naik pesawat, saya dan satu penetua, karena kami tidak bisa berat, harus payload ringan, karena kami turun di sungai yang kecil, sempit, yang belok-belok seperti ular, dan hanya bisa take off dan turun di tanjung yang lurus. Jadi kami turun, keluar dari pesawat, pilot bawa pesawat ke tempat lain, layani orang lain, nanti sore akan datang jemput. Hari itu kami buat banyak baptisan air, ada pesta besar, makan banyak ulat sagu, indah. Dan malam, ada sore, pesawat datang mau jemput, dan kami lihat dari bagian timur ada awan-awan hitam, dan sebentar ada badai yang datang. Kami harus naik pesawat cepat, kalau tidak harus bermalam. Kami naik pesawat, tapi pilot tidak bisa cek pelampung atau float yang ada retak-retak yang air bisa masuk dan bikin berat pesawat. Tapi dia tidak punya waktu untuk pompa air keluar karena hujan datang. Harus terbang dengan berat sedikit. Jadi kami putar ke ujung tanjung mau take off. Dan pada saatnya dia mau take off, angin yang tiup dari bagian timur berubah 180 derajat dan mulai tiup dari bagian barat. Kami tidak tahu, tidak ada kaos angin. Tapi itu menahan, efeknya menahan pesawat di bawah, tidak bisa naik.
Sampai kami mendekat ujung, full gas. Dan dia mulai naik sedikit. Tapi hutan begitu tinggi ada di depan kami dan kami akan tabrak sebentar. Sebelum tabrak, pilot tarik lever yang ada di kokpit pesawat itu, yang setel kabel kanan kiri, dan dia full flaps. Dia tarik, dan itu buat pesawat efek loncat ke atas pohon-pohon. Tetapi ada satu kerusakan di kabel sayap kiri yang putus. Kabel putus di udara dan pesawat jatuh. Tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Bisa dikendalikan oleh Tuhan. Seperti suku Sawe selalu bilang, Jim, waktu pesawat naik ke atas, Tuhan memegang sayapnya. Dan hari itu Tuhan memegang sayap. Karena kalau kami turun dan celaka di tengah hutan yang padat, pasti terbakar, tidak ada kesempatan selamat. Tapi pesawat turun dan jatuh ke sungai yang sudah belok ke kiri, tidak kelihatan lagi kepada kami. Tapi pesawat jatuh di situ. Hidung masuk air, satu sayap kena pohon patah lepas, satu pelampung kena pohon patah lepas, tapi yang lain masuk dalam sungai. Hidung pertama terbalik dan mulai turun. Dalam beberapa detik pesawat ada di bawah air, hanya ekornya ada di atas air. Saya coba buka pintu, tapi sayap sudah patah dan menghalangi buka pintu, tidak bisa. Air masuk cepat, harus keluar cepat atau akan tenggelam. Dan pilot lihat dari ekornya yang ada di atas air, ada cahaya matahari yang masuk. Karena di ekor pesawat Cessna kecil itu ada pintu bagasi yang terkunci. Dan hanya pilot bisa buka dengan kunci yang ada di saku dia. Tapi pintu itu sudah buka. Cahaya dari matahari masuk ke dalam pesawat. Siapa yang buka pintu itu? Tuhan yang buka. Dan pilot bilang, ayo ikut saya. Dia lepaskan semua bahan pengaman, dia mulai keluar dari ekor. Saya buat yang sama. Tapi saya dengar penatua jemaat di belakang saya berteriak, tolong saya, saya akan mati. Karena ini hari pertama dia naik pesawat. Dia tidak tahu caranya, pasang ban atau lepaskan ban pengaman. Dan kompleks, bukan satu, ada 3 harness. Dan saya harus buat itu untuk dia. Saya pikir, Tuhan, bagaimana saya bisa bantu dia dalam beberapa detik. Dan saya balik mau bantu dia, sudah lepas semua. Dia tidak tahu siapa lepaskan, dia tidak buat. Ada malaikat-malaikat dalam pesawat itu. Saya tarik dia, saya keluar dulu, saya tarik dia keluar, dan waktu kaki dia lepas, dan dia ada di luar, ekornya ke bawah. Kami hitung 1 menit, dari kena air sampai pesawat ada di bawah. 1 menit cukup waktu untuk selamat, Tuhan kasih. Kami berenang sampai ke pinggir kali, dan kami tidur di situ, tunggu search and rescue besok hari, dan saya rasa, saya sadar Tuhan kasih waktu pinjaman kepada saya, extra time, untuk tujuan khusus dari dia. Saudara, kita semua ada dalam extra time sekarang, waktu tambahan dari Tuhan. Dia masih dalam kontrol, dan dia sanggup mendatangkan kebaikannya lewat segala sesuatu yang terjadi. Roma 8 ayat 28. Dia dalam kontrol. Nah, yang kedua dari Mazmur ini, ayat 1 sampai 7, apa respons? Apa yang harus jadi first response kita waktu susah? Dengar, pasang telingamu Tuhan, dengar jawaban. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku ada dia yang kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku. Ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwaku bersuka cita, sebab kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni, berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasang telingamu kepada doaku, perhatikan suara permohonanku. Pada hari kesesakan aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Di beberapa kali dia bilang berseru. Apa first response? Berseru kepada Tuhan sekarang ini. Jangan berseru kepada counselormu, jangan berseru kepada terapismu, jangan berseru kepada dukung, jangan berseru kepada pendetamu, jangan berseru kepada atasanmu, berseru kepada Tuhan. Sepanjang hari. Ayat 3, desperate.
waktu yang susah, waktu kegagalan, itu waktu paling baik dalam hidup ini. Karena itu memaksa kita desperate bersama Tuhan. Setiap orang percaya doa penting. Kalau saya tanya, Bapak-bapak percaya doa penting? Angkat tangan. Semua angkat tangan. Saya tanya lagi, apakah puas dengan hidup doamu? Tidak ada yang angkat tangan. Kita percaya doa penting tapi tidak puas dengan hidup doa karena biasanya kita berdoa pada waktu harus, terpaksa. Dan waktu hal yang susah terjadi, itu memaksa kita bersujud kepada Tuhan, berdoa. Waktu kami sudah lihat terobosan di hutan dan memang Tuhan tidak harus kasih mujizat lagi, tapi dia tetap buat waktu desperate. Saya selalu ditanya, kenapa diam di Papua ada banyak mujizat? Mungkin karena orang Papua lebih desperate. Kalau Tuhan tidak hadir, kami tidak bisa bertahan. We can't make it if He doesn't show up. Jadi waktu kami masih di hutan, satu hari di pinggir kampung di dekat kali, ada satu bapa yang sudah tebang satu pohon kayu susu, kayu putih, dan dia mau keluarkan isinya bikin perahu. Dan waktu dia potong-potong dengan kapak, anak-anak laki-laki semua berbaris di pinggir perahu, kiri dan kanan, dan mereka buat permainan. Waktu ada potongan sedikit, mereka masukkan tangan, keluarkan potongan, dan mereka bikin kumpulan di pinggir, di luar. Dan siapa yang dapat kumpulan potongan kayu paling banyak dalam waktu singkat, dia menang. Dan ada satu anak yang masukkan tangan dan dia lambat keluarkan tangan. Sampai kapak potong tangan di sini. 4 jari potong lepas dan hanya gantung dari sedikit kulit. Mereka bungkus dengan daun pisang, cepat bawa ke rumah. Dan karena mereka pernah lihat istri saya jahit kulit yang terbelah dari perang suku, mereka pikir, ini bisa dijahit kembali. Dan mereka bawa dan minta begitu. Istri saya lihat, dia buka daun pisang dan dia lihat, jari ini sudah mati, tidak ada warna lagi, sudah kecil. Dia bilang, saya hanya bisa potong yang kulit sedikit ini yang sisa dan saya jahit sisanya, tutup. Tapi sudah ada 1,000 orang di depan rumah dan semua mendesak sampai bapa yang bikin perahu bersuara. Dia bilang, anak ini bukan anak saya. Ini anak dari kakak saya. Kakak saya ada di hutan cari makan. Nanti sore dia kembali dari hutan. Dia lihat anak tidak punya tangan. Tidak akan bisa tarik busur dan berburu di hutan untuk kasih makan keluarga. Kakak saya akan bunuh saya. Ini harus dijahit kembali. Istri saya dengar semua ini dan akhirnya dia menyerah dan dia bilang, oke, saya coba. Dan dia pasang semua jari kembali, dia mulai jahit. Inside sutures, outside sutures, semua keliling dalam dan luar, berjam-jam. Sudah malam, saya pakai senter. Istri bikin operasi lewat senter karena tidak ada listrik. Akhirnya selesai, kelihatan aneh, karena ini sudah kecil-kecil, tidak ada warna, ini sudah mati. Dan dijahit, dan dibalut, dibungkus, dan dikasih, anak itu diberikan suntik penicillin, supaya infeksi tidak banyak, dan kami doakan, dan mereka pulang. Malam itu istri saya tidak bisa tidur. Dia seperti salahkan diri. Kenapa saya izinkan mereka paksa, desak, sampai saya coba pasang kembali. Seperti Frankenstein pasang bagian tubuh yang mati dengan yang hidup. Nanti akan infeksi masuk dan gangrene dan harus amputasi tangan. Kenapa saya buat itu? Sampai jam 12 malam, dia dapat damai dalam hati dan dia bisa tidur. Pagi-pagi benar, jam 5-6, mereka ada di depan rumah datang untuk penicillin lagi. Waktu istri saya keluar dan dia mulai buka bungkusan, dia lihat jari tidak kecil lagi tapi besar. Dia mulai buka, dia lihat warna sudah kembali. Dia buka semua, dia pegang, semua panas. Jalur darah sudah tersambung kembali, sudah mengalir dan tangan normal. Dia masuk ke rumah, dia angkat radio SSB, dia telepon, dia panggil dokter missionary di tempat lain, dia jelasin semua. Dokter itu bilang, tidak mungkin, itu akan kecil nanti sore dan mati lagi dan harus cabut dan jahit kembali sisanya.
Tapi sore masih sembuh, esok hari masih sembuh. Tuhan pasang kembali tangan itu. Sudah ditulis dalam Journal of Medicine di Canada, mujizat ini. Tapi saudara, kenapa terjadi? Karena kami desperate. Kami mau bawa diri ke dalam desperation masyarakat yang ada di sekitar kami. Dan itu tempat di mana Tuhan hadir. Dia sudah buat, dia akan tetap buat. Alamat Tuhan di mana? Mazmur 34 ayat 19. Tuhan dekat orang-orang yang patah hati untuk selamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itu alamat Tuhan. Jadi mari kita hang out di tempat alamat Tuhan dan lihat dia bekerja. Semua orang tua ingin menjaga anak-anak, melindungi, jangan sampai mereka harus menderita. Tapi kadang-kadang kita manjakan anak-anak. Dan mereka menjadi manusia yang tidak berguna karena mereka tidak tahu cara fight untuk bayar harga. Waktu anak-anak saya seperti Amy, dia kuliah medis di Portland, Oregon. Dia besar di hutan, tapi dia mau dapat, dan dia bantu mama di klinik, jahit kulit yang robek umur 12 tahun. Bantu ibu-ibu melahirkan umur 12 tahun. Jadi dia pergi kuliah medis supaya dia bisa dapat teori yang cocok sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan di kuliah medis di Portland, dia tidak suka di Amerika. Malam dia menangis lewat internet. Tahu bisa menangis lewat internet. Oh, papa, mama, saya tidak suka Amerika. Dan saya bapa yang baik, saya jawab, oh sayang, kami ada di pihakmu, kami berdoa. Tapi di muka saya senyum. Terima kasih Tuhan, anak saya lewat lembah gelap dan dia akan keluar lebih kuat. Dia belajar fight. Itu yang saya mau. Dia tahu siapa dalam kontrol. Dan respons pertama berseru kepada Tuhan dan lihat Tuhan campur tangan. Yang ketiga, ayat 16 dan 17, bagian akhir. Daud bilang, berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku. Berilah kekuatan kepadaku, selamatkanku. 17, lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan. Supaya orang-orang yang membenci aku melihat dan malu. Dan mereka tahu bahwa engkau Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Jadi dia minta tanda. Berikan tanda. Tuhan campur tangan sering dalam hidup kita. Tapi kita minta tanda, tapi Tuhan menjadikan kita tanda kepada yang lain. Tuhan memberi rahmat. Tuhan memberi kekuatan. Tuhan selamatkan. Supaya kita bisa jadi tanda kepada orang lain. Beberapa tahun lalu saya mulai kehilangan kemampuan melihat dengan mata kiri. Banyak tahu di Tomang. Karena obat yang kami makan untuk cegah malaria, chloroquine, kina, itu merusakkan mata di belakang, macula, itu dirusakin. Kalau makan terus-terus. Dan saya pergi ke Houston Medical Center dan mereka bikin pemeriksaan di dalam, di luar 2 hari. Akhirnya saya dipanggil ke kantor dokter untuk terima laporan. Dan dia baca semua, kasih lihat semua. Ya, matamu dua-dua rusak. Satu sudah nyata, tapi lain akan ikut. Saya duduk tenang, dengar, oke dokter, terima kasih. Dan dia lebih tegas. Dan kalau dapat malaria 1 kali lagi, ini bisa kehilangan total melihat. Terima kasih dokter. Saya bangkit berdiri mau menuju ke pintu. Dia cegah saya di pintu. Dia pikir saya tidak mau dengar nasihat dari dokter. Dan dia bilang, dari sudut pandang medis, saya tidak bisa jelasin kenapa saudara masih bisa lihat hari ini. Saya senyum, betul, dari sudut pandang medis tidak ada penjelasan. Hanya karena Tuhan beri kasih karunia setiap hari, saya bisa melihat. Cukup bagi saya. 1 hari demi 1 hari. Dan kalau saya bisa kehilangan mata, kemampuan melihat, saya bisa korbankan itu supaya satu suku datang kepada Tuhan. Why not? Kenapa tidak? Karena hidup ini bukan tentang kesenangan saya atau kesenangan keluarga. Ini tentang bagaimana saya pakai waktu singkat ini dari Tuhan untuk memenuhi panggilan Tuhan.
Dia sudah menolong, dia akan jadikan kita tanda. Kenapa tanda? Karena Markus 16 ayat 20 katakan tanda-tanda akan menyertai mereka yang percaya. Kenapa? Karena manusia buta. 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Semua mata, semua orang dibutakan oleh ilah zaman ini supaya mereka tidak bisa lihat terang tentang Yesus. Paulus di Kisah Para Rasul 26, 16 dia bilang dia dipanggil untuk membuka mata. Yesus Lukas 4 ayat 18 dia bilang juga dia dipanggil, dia bangkit untuk membuka mata yang buta. Paulus, Yesus, dan sekarang kita teruskan pelayanan Yesus di bumi ini, berarti saudara dan saya adalah pembuka mata yang buta. Katakan, saya pembuka mata yang buta. Itu tugas dalam bisnis, dalam waktu di dunia ini. Kita mau perlihatkan Yesus kepada semua orang di sekitar kita. Karena mungkin mereka tidak akan lihat, kecuali lewat saudara dan saya. Tanda-tanda. Kita tahu mujizat pertama Yesus buat di Kana dengan orang yang malu karena anggur habis, dia berikan anggur tambahan. Mujizat tidak selalu sesuatu yang kesembuhan ilahi besar-besaran. Bisa, tapi kadang-kadang hal-hal kecil. Pemimpin penjara di Filipi, semua gempa bumi, semua dia pikir semua lari, dia akan divonis mati. Dan Paulus bilang, jangan khawatir, kami masih di sini. Diberikan ketenangan karena menjawab kebutuhan hidup. Tuhan hadir dalam hidup ini supaya kita bisa jadi pembuka mata orang lain. Waktu terobosan pertama di suku Sawi, ada 5 kampung di sekitar rumah kami. 1, 2, 3, 4 yang bertobat dalam kegerakan pertama. 1 tidak. Karena pemimpin kampung itu, KW, dia larang semua orang ikut pelayanan kami. Sampai istri kedatang beberapa kali dipukul setengah mati dan dia tidak mau 1 orang ikut pelayanan kami. Nah, istri KW, pemimpin ini nama KW, istrinya dia jadi hamil 1, 2, 3 kali dan 1, 2, 3 kali melahirkan anak yang mati. Dia tidak pernah melahirkan bayi yang hidup. Kali keempat waktu hamil, diizinkan istri datang ke klinik yang istri saya jalankan, dan dia kasih perhatian khusus untuk ibu-ibu hamil. Dan waktu dia jalan 9 bulan mau melahirkan, KW izinkan istri saya bantu dia melahirkan, dan dia melahirkan bayi yang hidup, pertama kali dalam hidup dia. Dan istri saya buat sesuatu yang dia selalu buat. Karena pada waktu itu ada satu pengusaha di Amerika dalam seluruh hidup dia, di mana dia business trip ke kota menginap di hotel, dia selalu waktu mau check out, dia bawa sabun kecil dari tempat mandi, sakukan waktu dia keluar. Orang Amerika banyak buat itu, mungkin di Indonesia tidak. Dan sesudah dia mau pensiun dan seluruh hidup dia kumpul dari semua business trip, dia kumpul sabun-sabun kecil dari hotel-hotel di garasi dalam satu karton besar, tetapi dia tidak pakai. Dan dia pikir, bagaimana saya bisa pakai ini? Siapa perlu ini? Oh, mungkin Jemius bisa pakai di Papua. Mungkin dia pikir saya tidak mandi. Dan dia kirim. Dan saya masih ingat harinya datang. Ada pesawat turun di atas air kami, karena 1 kali sebulan kami dapat penerbangan. Dan bawa makanan banyak. Dan waktu karton itu keluar, saya lihat istri lihat saya, dan kami rindu, buka. Dan saya buka, sabun, tidak bisa makan sabun. Tapi istri saya dapat ide, dan dia ambil sabun dan dia latih semua ibu, setiap bayi yang lahir, dia kasih mamanya satu sabun ini, dan dengan penjelasan setiap hari bawa bayi baru ini ke sungai, kasih mandi dia dengan sabun ini. Jadi dia buat ini dengan istri KW. Dia kasih sabun kecil dan latih dia, dan setiap hari kami lihat dia turun di sungai dan kasih mandi bayi kembali. 1 bulan masih hidup, 3 bulan bayi masih hidup, baru KW mau kasih nama anak ini. Dia tidak mau kasih nama karena dia yakin akan mati, percuma kasih nama. Jadi dia
akhirnya kasih nama dan dia datang ke rumah. Pertama kali dia datang ke rumah saya. Kami duduk sama-sama, dia bilang, Jim, dari hari pertama saya lawan kamu. Dengan semua pelayanan saya tidak izinkan satu orang pun dari kampung saya ikut. Tapi Jim dan istri mengasihi saya dan istri saya begitu besar sampai mau kasih sepotong sabun supaya bayi kami hidup. Saya mau dengar tentang Yesus ini. Dan hari itu KW percaya Yesus dan dia buka pintu untuk seluruh kampung datang. Mereka datang dan satu kampung diselamatkan karena sepotong sabun. Kita tidak selalu tahu Tuhan buat apa lewat tunjukkan kasih sedikit yang kita buat untuk membuka mata orang lain. Saudara, lihat peluang sekarang yang ada. Jangan takut waktu yang susah. Jangan menghindar dari waktu yang susah. Jangan menghindar dari kegagalan. Karena ini tempat di mana kita ketemu dengan Tuhan. Ini tempat di mana Tuhan hadir dalam hidup ini. Dan kita bertumbuh dalam kesusahan, dalam kegagalan. Ini waktu yang terbaik dalam COVID. Dan saya paling takut kita akan lewat masa COVID ini dan tidak menemukan semua pintu yang Tuhan sudah buka bagi kita. Mari kita sadar ini waktu yang paling indah di dunia. Dan tahun depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita menentukan, kita menjadi orang yang thriving in the midst of chaos. Berkembang di tengah-tengah kekacauan. Karena Tuhan dalam kontrol. Dan first response berseru dengan desperation kepada Dia. Sampai Dia menjadikan kita tanda kepada orang lain. Tuhan menyertai kita semua dalam masa yang penuh tantangan sekarang ini. Tuhan memberkati Tomang Chapter.